Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita sampai pada tahun ajaran baru, yaitu pada kegiatan MPLS. Pada kegiatan MPLS ini saya akan membawakan materi yaitu wawasan wiyata Mandala. Sebelum kita memulai materi, perkenalkan, saya adalah Ibu Rahmawati, biasa dipanggil Ibu Rahma. Di SMK 20, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Materi hari ini kita mulai. Yang pertama, untuk pengertian wawasan wiyata Mandala, kita tinjau dulu dari kata wawasan. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Kemudian wiyata berarti pengajaran, pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan, ataupun lingkungan. Wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan dan bukan tujuan-tujuan lain selain pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala. Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua, supaya kelancaran proses KBM agar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari semua warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan wiyata Mandala. Isi wawasan wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan wiyata Mandala atau yang kita sebut lingkungan pendidikan. 2. Wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Artinya, sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, baik itu berupa kegiatan yang melibatkan guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun semua kegiatan yang melibatkan semua warga sekolah. 3. Kerjasama antara guru dan orang tua. Kerjasama ini biasanya berkaitan dengan bagaimana memajukan prestasi siswa, perilaku siswa, dan lain-lain. 4. Guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah sebagai wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Peran siswa dalam wiyata Mandala. 1. Berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Contohnya, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, berperilaku sopan, baik berada di lingkungan sekolah maupun berada di luar lingkungan sekolah,
dan mampu menjaga nama baik sekolah ataupun menjaga nama baik orang tua dan nama baiknya sendiri. 2. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Ini contohnya apabila siswa itu melihat atau mengalami sesuatu yang bisa mengganggu untuk dirinya pribadi ataupun mengganggu siswa yang lain. Contohnya ada perkelahian sesama siswa. Nah, siswa ini harus melaporkan kepada guru. 3. Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Jadi jangan pernah berpikir tata tertib ini dibuat untuk dilanggar. Jadi tata tertib ini dibuat supaya tercipta ketertiban di lingkungan sekolah. Kenapa kita harus tertib di sekolah? Sekolah ini tempat kita belajar. Belajar segala sesuatu sebelum nanti kita masuk ke dalam lingkungan kerja. Apalagi kita ini SMK. SMK ini selain untuk kuliah, semua siswa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Yang nantinya di dunia kerja ini juga ada tata tertib, ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga dari perusahaan tersebut. 4. Siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Artinya, jangan waktu untuk belajar itu diisi untuk bermain-main. 5. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi, gunakan alat-alat yang ada di lingkungan sekolah untuk kegiatan belajar, bukan untuk kegiatan yang lain, dan berusaha supaya menggunakan alat-alat itu dengan baik untuk mencegah kerusakan. Yang keenam, mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Di SMK Negeri 20 ini ekstrakurikulernya itu ada beberapa. Silahkan diikuti, sesuaikan dengan bakat minat kalian, dan tentunya sesuaikan juga dengan waktu. Jangan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tapi mengorbankan kegiatan belajar. Jadi sesuaikan dengan waktu, dengan minat, bakat. Tidak perlu mengikuti semua. Ikuti saja 1 atau 2, tapi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. 7. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Jadi kegiatan OSIS ini wajib diikuti oleh semua siswa. Nanti di kegiatan OSIS ini ada yang bertindak sebagai pengurus dan ada yang bertindak sebagai anggota. Nah, kalau pengurus ini tidak semua, hanya beberapa. Anggota ya semua warga sekolah yang berada di SMK Negeri 20 itu adalah anggota OSIS. 8. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Jadi semua siswa, semua warga sekolah, siswa, guru, karyawan TU, itu harus berusaha menciptakan ketertiban dalam proses KBM. Untuk apa? Untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar tersebut, supaya tujuan pembelajaran itu sampai pada tujuan. Jadi tujuan pembelajaran ini bukan menghabiskan materi aja, tapi salah satunya itu bagaimana supaya terjadi perubahan,
tidak hanya kecerdasan, tapi perilaku siswa yang tadinya mungkin kurang baik ke arah yang lebih baik. Nah, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Jadi di sini ada kata-kata mutiara, nak. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai ilmu. Maka kita wajib bersyukur karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala dari Ibu. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa nanti mempraktekkan ketika kalian masuk sebagai siswa baru di SMK Negeri 20. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini berguna bagi kalian. Satu pesan Ibu, tempatkan diri kita dengan baik dimanapun kita berada. Di masa COVID ini, kita harus sama-sama menjaga. Kalian menjaga diri kalian, menjaga orang tua kalian, menjaga keluarga kalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melewati wabah ini dalam keadaan sehat, selamat. Selalu terapkan protap kesehatan, kemana-mana memakai masker, membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Sekali lagi, semoga kita diselamatkan dari wabah ini, kita lewati, dan kita diberikan kesehatan sampai wabah ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.